Bilang oke dulu, diem, oke, baru ngomong. Waktu presentasi kurang beberapa menit lagi, misal 5 menit ya. Untuk kelompok 1 apakah sudah, kelompok 2 apa sudah, kelompok 3 apa sudah, kelompok 4 apa sudah. Kalau sudah siap untuk maju, kalau sudah boleh dipersiapkan untuk maju presentasi. Paham Pak Eros? Baik, dipersiapkan waktu kurang 5 menit ya. Diharapkan setiap masing-masing kelompok dipresentasikan satu kelompok, presentasinya adalah maju ke depan untuk semuanya, setiap masing-masing juga ya. Nanti waktunya 5 menit, kalau sudah 5 menit silakan nanti Pak Eros panggil tiap kelompok satu semua. Mengerti? Silakan. Waktu 5 menit. Silakan diamati, saling dibagi. Karena kelompok apakah sudah selesai, kelompok 1, kelompok 4. Bagaimana? Kalau sudah selesai? Oke, silakan diselesaikan dalam 5 menit. Gimana saudara Billy? Belum ketemu? Oke. Diamati semuanya, jangan sampai tertinggal. Ini nasi maju dulu. Nanti kalian bisa apa yang harus dilakukan, tersambungkan, tersambung. Terus ini menurutmu apa yang harus
Itu saja. Oke. Ya, ada kelompok kecil dari nomornya. Kalau nanti kita waktu masih berjalan, masing-masing kelompok. Kalau sudah selesai, silakan maju jalur presentasikan setiap kelompoknya. Ya sudah, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2, siap. Oke, saya nanti akan mempersilakan kelompok yang saya tunjuk adalah kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan yang lainnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Kata dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan anggota saya itu saya Ulus, saya Raden, saya. Kali ini saya akan mempresentasikan kasus Kickstarter Rasa Kosong atau slip di tata tangan depresi. Angka analisis 1. Identifikasi gejala. Kickstarter tindak rasa kosong. 2. Tidak ada kompresi mesin. 3. Kickstarter tidak kembali lemah. Kasus penyebab kemungkinan penyebab chip starter aus. 2. Bekas chip starter lemah. 3. Problem starter panduan rusak. Komponen yang bermasalah. Chip starter elektronik cepet panen baik fluid. Nomor 3. Prosedur pemeriksaan. Langkah pemeriksaan yang pertama, bongkar CVT dan cek Kickstarter. Langkah kedua, periksa bekas starter. Langkah ketiga, cek kerja on-white plat, alat yang digunakan, kunci CVT, tang, tangan atau manual. Standar hasil yang diharapkan, gear tidak aus, bekas elastis kuat, berputar satu arah dengan baik. Prosedur nomor 1. Perbaikan gagal aus. Maka penelitian dan diperiksa jika penyebabnya adalah bekas lemah, maka penelitian dan diperiksa. Jika penyebabnya adalah penurunan buka, maka terus lagi diperbaiki. Kerusakan kemudian bagian starter atau kedua itu yang tidak aus. Oke, baik. Sekarang saya berikan pertanyaan untuk kelompok yang masih di depan. Oke ya, kelompok 3, diperhatikan. Jadi kaitannya adalah untuk prosedur menentukan starter dan mengalami loss kompresi. Nah, dari prosedur kamu adalah mengetahui deviasi. Berdasarkan tadi kalau saya lihat adalah motor listrik betul.
Buka CVT. Sekarang di dalam loss kompresi itu ada dua cara atau satu cara dua cara. Saya ingin tahu cara secara manual untuk saudara Regen. Secara manual kita mengetahui loss kompresi itu bagaimana? Loss kompresi itu bagaimana? Secara manual. Untuk busi tangan Oke. di ekor. Oke, itu businya dikeluarkan untuk pakai tangan di ekor. Kalau ketika terjadi tidak ada peledak, kita berangkat Oke, baik. Untuk selanjutnya kita tanya lagi dalam hal kompresi. Oke, kickstarter. Di dalam kickstarter itu, kalau di metik itu, kickstarter itu nanti berhubungan kemana? Artinya begini, dalam kickstarter itu dalam metik itu nanti arahnya atau berhubungannya kemana? Kalau kamu membuka produk tadi, buka diri, apa bedanya? Kickstarter tadi kan terhubung. Kalau di medik itu kan hubungannya dari starter kaki ini menghubungkan kemana? Oke, itu as. Baik. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk masing-masing kelompok apakah ada yang kelompok itu silakan mengajukan. Dan nanti kelompok tiga yang monggo Mas Nur silakan. Berkaitan dengan dia kickstarter diperhatikan. Kalau Kickstarter itu berarti ada yang kekosongan. Nah, seputar itulah nanti kalian akan silakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 6. Silakan. Monggo yang kelompok 4, monggo kelompok 2. Ya, saudara Torik mohon nanti ditanggapi. Oke, monggo bisa disampaikan. Alat buat proses kompresi. Oke, nah Mas Torik tadi bertanya kepada kalian bagaimana alat Alat yang proses kompresi namanya dual gauge. Oke, ya. Ada lagi yang saya dapat pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2. Ada yang bilang greget maupun ditanya. Silakan. Tidak ada pengajuan pertanyaan. Ya, monggo kelompok. Wah, oke, saudara ini mau dibimbing kelompok 3. Silakan. Dari Bagaimana cara proses kompresi tanpa menggunakan Nah, ada pertanyaan. Dalam menggunakan kompresi itu tadi kan menggunakan dalam hal itu tidak menggunakan alat, iya betul Mas Yu. Tidak menggunakan alat. Secara manual. Nah, bagaimana? Pertama bukan busi, lalu cukup lubang busi dengan tangan, terus engkel pakai tanggal atau sekat, berarti ada kompresi. Kalau los Oke, silakan kembali ke tempat tepuk tangan. Nah, kita terus silakan. Yang tadi sesuai dengan pertanyaan bagus. Nah, saya minta untuk dua untuk maju. Kita lihat apa sih yang nanti mereka bahas. Monggo. Silakan maju. Nanti kalian menanyakan tolong disimak sesuai apa yang disampaikan oleh kelompok. Monggo berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami akan menerangkan tentang tahapan analisis kasus kerusakan pada pada tahapan pertama, gejala yang sudah ditemukan pada kasus kerusakan radiator. Pada saat termostator ditekan, termostator tidak bergerak dan tidak menimbulkan suara. Yang kedua, mesin tersebut tidak bisa berputar atau mengalihkan sesuai sebagaimana kemampuan tersebut. Tidak ada respon dari tegangan arus yang mengaliri arus di termostator. Untuk tahapan selanjutnya melanjutkan Di sini saya akan menjelaskan tentang tesis pengembang. Kemungkinan penyebabnya harus kajian tidak cukup. Kemungkinan ada kajian masalah atau dua rilis motor rusak, tiga terus dinamo motor harus selanjutnya untuk prosedur pemeriksaan pelaksananya tekangan dan arus api. Alatnya multimeter untuk standar minimal 12,4 volt. Untuk yang kedua uji relay starter. Alatnya gas lamp. Standar speed bekerja normal. Untuk nomor 3 bongkar dinamo starter dan cek operasi. Itu alatnya obeng. Untuk standarnya gas tidak aus dan ring kuat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saya akan menjelaskan solusi perbaikan jika aki soal charger atau ganti, jika relay rusak ganti relay, jika bus harus ganti bus dan menghasilkan dinamo. Lanjutkan saya akan menjelaskan kesimpulan masalah kemungkinan besar pada relay starter atau dengan mati yang tidak terbukti. Oke, sudah kelompok 2. Oke, saya akan bertanya sedikit berkaitan gejala. Tolong kelompok 2, ya, nanti tolong Pak Eros minta jelaskan. Menurutmu berkaitan dengan gejala, apa sih yang paling sering muncul gejala terhadap kendaraan yang kaitannya atau hubungannya dengan double standar? Jadi apa saja gejala yang sering umum pada sepeda motor itu, yang umum gejala sering terjadi? Saudara Yohanes nanti bisa menempatkan yang sering terjadi sepeda motor itu kaitannya apa saja yang double standar. kekurangan karena Oke, lanjut. Apa lagi? Gejalanya menurutmu dulu secara umum. Kekurangan lagi. Terus apalagi yang sering umum? relay yang rusak. Oke, lanjutnya. Nah, dibantu temannya. Jangan Yohanes, kalau dibantu temannya. Sudah ada 2. Bisa menyebutkan satu lagi gejala yang paling. Iya. menimbulkan suara bunyi
Oke, ya berarti tanda yang paling umum. Jadi jalannya tadi yang disebutkan tombol terlebih dahulu. Kenapa tombolnya? Tombolnya tidak dapat terlebih. Atau kalau di tombol pasti bunyi ada ini. Nah, itulah gejala. Nah, yang selanjutnya tadi yang dijelaskan gejala berkaitan dengan akinya. Kenapa indikator aki itu yang mengalami gejala? Oke, baik. Saya respon pertanyaannya. Terima kasih. Baik jawabannya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kawan-kawan dari kelompok 1, 3, dan 4. Silakan. Siap saudara. Kita silakan ke kelompok 2. Mohon nanti ditanggapi. Gimana cara mengetahui kalau email itu? Ya, betul. Setuju. Tapi saudara kita silakan untuk di jawab. Pertanyaan bisa Nah, ya, tolong Gimana cara mengetahui kalau email itu putus? yang paling sering saat menekan itu tidak timbul yang namanya suara dan gerakan bunyinya dan misalkan atau CP tiap-tiap komponen menggunakan seperti untuk mengetahui adanya tekanan maka harus sedikit sudah 2 cukup saudara kita sih kita. Oke, apakah pertanyaan dari sini? Oke, kelompok 1 monggo. Tes ini apakah ini jalan atau tidak itu mengetahui pakai tes. Nanti kan harus tahu berapa tekanan. Oh, cara langkahnya pemeriksaan. Oh, penggunaan alat multimeter itu bisa mengecek daya besarnya tegangan yang diberikan pada baterai atau aki. Potensiometer ada yang namanya fitur untuk mengetahui ada suara, untuk mengetahui suara adanya arus pada tegangan, misalnya mengecek adanya kabel putus di setiap kendaraan sepeda motor. Yang ketiga, multimeter kegunaannya untuk semua kelistrikan motor, seperti motor yang menggunakan AC atau motor yang menggunakan DC. Oke, sudah. Oke, sudah, silakan duduk teman.
Selanjutnya mungkin yang belum berada kelompok 4 dengan kelompok 1 dengan tak. Ini kelompok 1 persiapan. Monggo, Masnya maju ke depan. Silakan memberikan jawaban. Pimpinannya sebelah sini. Nanti dosen ke Oke, mohon diperhatikan digunakan. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Torik, yang di rumah saya. Saya Iqbal. Saya Adi. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu indikator tentang kerusakan analisis suatu fase. Yaitu untuk kerusakan analisisnya ada tahapnya. Yang pertama ada dibentuknya gejala, hipotesis penyebab, prosedur pemeriksaan dan solusi perbaikan. Untuk identifikasi gejala yaitu starter elektrik sebagai total. Yang untuk indikator normal yang kita sebut tidak ada suara klik relay dan diktator sudah bisa. Hipotesis penyebab yaitu dapat menyebabkan korban itu boleh dapat menyebabkan juga dan menyebabkan tidak boleh contohnya lakukannya sebagai indikator. Ketika prosedur pemeriksaan yang berlangsung itu pelanggaran pemeriksaan secara prosedur pemeriksaan 1. Cek kabel starter menggunakan alat multimeter. 2. Uji relay dengan supply 12 volt. 3. Cek tombol starter. Solusi perbaikan, bisa solusi untuk kemungkinan masalah. Nomor 1, kabel putus, sambung atau mati relay. 2. Relay macet, ganti relay. 3. Rusak, servis alat bisnis. Kemudian misalkan ada pada jalur pendidikan terutama kabel dan relay. Ya. Oke, baik. Saya mencoba akan memberikan pertanyaan kepada ini, saudaraku. Di dalam pengecekan jalur starter utamanya adalah aki jalur. Jalur ada main dan plus. Untuk mengetahui metode starter harus melewati relay. Nah, kalau mengecek pada relay secara manual, ini saudara Abil, nah yang kelihatannya lebih paham untuk bongkar-bongkar, dia dipakai ya minggu kemarin. Ya, kalau Bil, bagaimana cara ngecek? Ya, kalau dinamo starternya ini bunyi atau tidak atau bekerja dengan baik atau tidak dilihat dari secara manual itu menggunakan apa? Kalau pengecekan ini selain milimeter relay adalah alat lain ya ketika oke pakai tes bisa pakai apa tadi satu multimeter yang nanti hasilnya akan mengetahui sambung atau tidaknya terhadap dari tombol ke dinamo. Oke, masuk akal. Terima kasih.
Sebelum itu saya lempar kelompok 4. Mohon untuk kelompok 1, 2, dan 3 untuk bertanya. Silakan. Bertanya. Ya, saudara lihat, silakan diberi pertanyaan kelompok 4. Ya, bertanya gimana cara mengetahui dinamo starter itu rusak? Nah, masuk. Silakan untuk dijawab pertanyaan. Nah, mengetahui Bisa diulang. Ya. Gimana cara mengetahui dinamo starter itu rusak? Bisa jadi dari komponen dinamo starter terjadinya macet atau tidak bisa mutar. Oke, sudah. Ya, jadi Oke, selanjutnya saudara. Ya, apa saja komponen yang di dalam dinamo starter? Nah, mohon dijawab saudara. Magnet, tembaga, mas Sudah, itu saja jawabannya. Mana? Oke. Baik, terima kasih. Silakan. Nah, untuk mempersilakan tinggal kelompok siapa yang belum? Kelompok 1. Silakan. Mas yang adik-adik kelompok 1 silakan. Mohon pertanyaannya mendengarkan kelompok. Nah, nanti yang mana pilih Oke, memperkenalkan diri. Perkenalkan kami nama saya Abdul. Nama saya Muhammad Yasofah. Kami akan menjelaskan tentang prinsip dan tips yang yang pertama untuk tujuan kita kedua tidak terjadi secara tidak terbatas, yang ketiga bisa dapat menunjukkan mesin maaf, dan yang keempat nanti indikator sampai lebih prosedur pengerjaan, rangka pemeriksaan, status segala nanti alat yang digunakan cm, tanda hasil 12,4 sampai 12,8 volt. 2. Cek kondisi setting, alat yang digunakan teslang, tanda hasil setting sambung. 3. Periksa kondisi tombol starter, alat yang digunakan cm, tanda hasil terdapat gangguan saat ditekan. perbaikan. Jika menemukan generasi lama, dalam menemukan generasi terjadi. Jika menemukan generasi starter dengan kesimpulannya, kerusakan paling besar kemungkinan terjadi pada aki yang lemah, sehingga tidak mampu menggerakkan kondisi starter. Baik, terima kasih. Oke, saya coba bertanya sedikit. Mengetahui tombol double starter. Bagaimana kamu mengecek tombol itu tidak berfungsi dengan baik? Ketika nanti tombol itu tidak berfungsi, apa yang harus kamu cek? Tidak diganti, tapi yang harus dianalisa itu tombol dari starter. Oke, ada lagi dibantu kalau tombol itu harus diperiksakan. Kalau tidak nah, selain itu ada lagi tombol.
Ya. Oke. Oke. Saya kembalikan ke kelompok. Silakan memberikan pertanyaan. Oke, kelompok 4, Mas Akil. Silakan memberikan pertanyaan kelompok. Cara mengetahui dikirim putus. Nah, bagaimana coba kita dulu? Kalau secara magic, kalau kontak dari Saya ada itu. Kesana, ada lagi. apa hasil putus itu mungkin permasalahannya mungkin dari starternya. Bukan cuma jalan mengetahui dalam dalam dikirim putus. Cek kondisi setirnya saat pakai alat tesnya. Oke, sudah. Oke, nah tepuk tangan semuanya. Silakan. Oke, baik. Sudah kita sampaikan di depan. Nah, mari saya akan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan ke kalian tadi. Satu, penyimpulannya adalah kalian memahami analisa. Lalu yang kedua, memahami perusahaan. Ya, apa saja perusahaan. Yang ketiga, memberikan pengecekan bahwa itu apakah double starter itu berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, evaluasinya adalah seperti itu. Dan nanti untuk refleksinya ya, bahwa kita sebagai pengguna ya untuk pembelajaran hari ini ya saya akan memberikan pemahaman. Makanya kalian berarti penjelasan saya tadi adalah dalam pelajaran kalian harus lebih paham, lebih tahu apa saja kondisi-kondisi di dalam penggunaan atau permasalahan-permasalahan di dalam penggunaan double starter. Ya, berarti kalian lebih paham ya, sudah paham semuanya yang kalian di depan tadi. Nah, untuk itu, ya, saya coba untuk membuat evaluasi atau rangkuman apa yang sudah kalian rangkum tadi, kalian maju. Bahwa di sini ada rangkuman dan evaluasinya adalah poin penting. Apa sih Pak poin penting tadi? Satu, regulasi dan keanggaran. Berkaitan dengan reduksi, yaitu sistem double starter menggabungkan starter elektrik dan big starter perlu menggunakan regulasi dan keanggaran yang tinggi. Selanjutnya prinsip kerja. Nah, kalian harus tahu prinsip kerjanya. Bahwa prinsip kerjanya elektrik starter jelas menggunakan tenaga listrik, berarti tenaganya aktif. Sedangkan kalau big starter penggunaan tenaga listrik berarti menggunakan air. Oke? Nah, oke. Terus diagnosis. Apa Pak diagnosis? Pemeriksaan. Jika terjadi kerusakan perlunya kita identifikasi gejala lebih dahulu. Berarti kalian harus identifikasi lebih. Kemudian lakukan pemeriksaan. Kalian melakukan pemeriksaan dengan sistematis dengan alat ukur yang disebutkan dan inspeksi visual. Nah, kalau untuk selanjutnya adalah maintenance preventive, yaitu agar terhindar dari kerusakan. Perlunya kita melakukan perawatan berkala penting untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang usia komponen. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Materi ini, ya. Berarti pembelajaran hari ini, ya. Satu, Pak Eros, pembelajaran hari ini adalah melihat kalian tahu bagaimana mengidentifikasi bahwa sebuah kendaraan double starter itu tidak bisa. Yang kedua, melihat kondisi. Kalian melihat kondisinya kendaraan sepeda motor pribadi tidak dapat lebih atau tidak. Ya. Untuk lanjutnya, ya, akan Pak Eros lakukan
untuk pertemuan berikutnya, bahwa kalian ini sudah pemahaman ini, berarti nanti kalian akan selanjutnya untuk minggu depan nanti saya akan berikan prakteknya. Apakah kalian sudah paham atau belum memahami untuk minggu depan. Saya nanti akan memberikan prakteknya sesuai job apa yang sudah dilaksanakan. Ya. Setelah itu, ya, apa yang sudah didapat, ya, bahwa menyimpulkan dari seluruhnya apa yang sudah disampaikan, bahwa nanti pada saat kita nanti bekerja, pada saat nanti kita bekerja di, berarti kalian sudah tahu apa saja sih yang harus disiapkan. Ya, apa saja yang harus disiapkan, bahwa mengetahui dampak-dampak pada saat nanti kalian di luar. Ya. Oke, baik. Nah, apakah dari pernyataan atau penjelasan ini apakah ada yang kurang jelas atau kurang paham? Jelas semuanya? Paham semuanya? Nanti untuk minggu depan saya tunggu untuk praktek. Oke, sekian dulu sebelum saya tutup. Ya, kita semangat lagi supaya lebih semangat lagi. Mohon berhadapan, bajunya dirapikan. Kita coba explain lagi. Persiapan. Kalau saya bilang tadi, Pak, selamat pagi. Nanti kalian jawab. Nanti pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tambahan lagi untuk SMK. Berarti nanti kalau saya SMK bisa. SMK biasa aja. Ya. Oke. Kita coba. SMK bisa. SMK bisa. SMK biasa. Jaya. Saya ulang lagi biar kompak lagi, kita ulang lagi. Oke? SMK bisa. SMK biasa. Jaya. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup saya mohon tutup. Mari kita berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Terima kasih semuanya. Dalam materi hari ini mudah-mudahan diterima dan dipahami untuk selanjutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.